Shalom, selamat malam, salam patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan melaksanakan ibadah Rabu pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini adalah ibadah berayat. Ibadah kita pada hari ini tetap melaksanakan dengan cara online. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Ibadah berayat pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut ibadah pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan. Hingga saat ini kami masih diberikan kekuatan maupun kesehatan, sehingga kami bisa membangun ibadah berayat pada malam hari ini. Ini semua berkat dan kasih Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti arti dari kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih-lebih kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah terang dan dari langkah kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita terambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35. Saya ulangi lagi. Bacaan kita terambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau.
Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadap pencemooh, maka ia pun pencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan. Ayat nas kita terambil pada ayat ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tema ibadah pada malam hari ini diberi judul Jangan Menunda, Ini Waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, sifat kita yang sering menunda-nunda pekerjaan, kadang menjadi kebiasaan hidup kita. Ketika satu pekerjaan belum selesai, masih ada muncul pekerjaan lain. Ketika kita menunda, akhirnya pekerjaan kita menumpuk. Dan ketika kita harus menyelesaikan semuanya, hasilnya juga tidak maksimal. Saya teringat ketika saya masih kuliah dulu. Pada waktu itu saya kuliah juga ada waktu ada praktek juga praktek di rumah sakit. Pagi saya kuliah, sore atau malam saya praktek atau jaga di rumah sakit, sehingga waktunya itu memang full gitu. Apalagi tugas-tugas yang diberikan dari kuliah saya banyak sekali. Saya pulang mungkin sudah keadaan capek gitu, jadi saya tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya saya tunda besoknya, lagi. Ketika sudah waktunya untuk dikumpulkan, kebingungan, panik. Lalu kadang-kadang juga pekerjaan itu saya bawa ke tempat praktek saya atau tempat jaga untuk mengerjakan atau lembur. Kalau istilahnya zaman sekarang itu sistem kebut semalam gitu. Pada akhirnya pekerjaan yang saya kerjakan yang tidak maksimal, tidak optimal, berantakan, bahkan mendapatkan nilai yang jelek. Perbuatan kita yang sering menunda-nunda pekerjaan menjadikan sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Akhirnya jadi terbiasa. Jika itu pekerjaan mungkin akan menumpuk. Bagaimana kalau yang kita tunda itu adalah perbuatan baik? Perbuatan baik di sini maksudnya adalah berbuat baik kepada sesama kita. Ya, baik tetangga, saudara atau siapapun. Bagaimana jika perbuatan baik yang kita tunda? Apalagi perbuatan baik atau membantu sesama ini tidak ada imbalannya atau jasanya. Ya. Kita sudah nolong, ya capek-capek, waktunya tersita, tapi tidak ada imbalan. Mungkin kita besoknya jadi apa? Males gitu ya. Tidak mau membantu lagi ya.
Kadang juga kita sering hitung-hitungan, menghitung untung dan rugi membantu orang. Buat apa saya membantu orang itu, orang itu aja jahat sama saya. Atau mungkin kita hendak membantu orang lain atau tetangga kita yang kesusahan. Buat apa bantu tetangga kita? Orangnya punya keluarga banyak, saudara-saudaranya banyak, berkecukupan. Buat apa saya bantu dia? Dia tuh keluarganya banyak. Ya, ada yang berpikir seperti itu. Dan alasan-alasan yang kita pakai ini kadang kita benarkan gitu Bapak. Kita membenarkan, mencari pembenaran gitu. Alasan-alasan itu tadi, sehingga kita menghambat untuk membantu orang lain, menunda-nunda untuk berbuat baik kepada orang lain. Kadang juga ketika kita hendak membantu orang lain, ada perasaan takut di dalam diri kita. Takut kehilangan apa Pak? Kehilangan harta kita ya. Ada orang datang ke rumah kita meminta tolong kepada kita. Kita memiliki prasangka yang buruk kepada tetangga. Ojo-ojo mau pinjam uang gitu. Apalagi saat ini masa pandemi ya. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan atau mencari pekerjaan itu susah. Otomatis perekonomian sedikit terganggu ya. Kadang kita berprasangka buruk kepada orang yang mendatangi kita hendak meminta tolong gitu. Cocok mau pinjam uang, uangku aja tinggal 50.000 di dompet ya. Gak cukup buat besok. Alasannya seperti itu. Pada hakikatnya Bapak Ibu, manusia itu memiliki sifat yang baik, memiliki hati nurani untuk berbuat baik kepada sesama kita. Tapi kadang kita berpikir dan beralasan-alasan untuk menghambat kita berbuat baik ya dari kita sendiri. Kita berpikir nanti dulu, besok saya sudah kaya, besok saya sudah jadi direktur, gajinya sebulan bisa 20 juta gitu, baru saya nanti bantu kamu gitu. Menunggu kaya. Padahal di Amsal pasal 3 di ayat 27 sudah dijelaskan. Di Amsal berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya. Sangat tegas sekali ya Amsal menjelaskan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Maksud dari Amsal ini ada 2 poin Bapak-Ibu. Poin yang pertama, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Jangan pernah menahan ya. Setiap orang itu punya dikasih berkat sama Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang berkatnya banyak, ada yang berkatnya sedikit. Tetapi di Amsal ayat 27 dijelaskan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang tidak menerimanya. Jangan pernah menahan. Kita harus menyalurkan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita salurkan ke orang-orang lain, karena ada hak dari orang-orang lain ya Bapak Ibu. Jangan pernah hitung-hitungan untung dan rugi. Jangan takut kehilangan ya. Kehilangan
harta kita, karena cuma membantu saudara atau tetangga kita. Tuhan itu malah memberikan anugerah yang lebih besar bagi kita jika kita mau berbagi berkat kepada orang lain. Di poin yang kedua, Bapak Ibu, di ayat 27, padahal engkau mampu melakukannya. Padahal engkau mampu melakukannya. Kadang kita berpikir, nunggu kalau saya sudah punya uang yang banyak, gajinya yang banyak, menjadi direktur. Ya. Jangan pernah menunggu, Bapak Ibu. Kita pada dasarnya itu sudah memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Tidak perlu menunggu kita itu mampu atau menunggu kita menjadi orang yang berada. Pada dasarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang manusia ketika lahir di dunia, ketika dilahirkan menjadi bayi, kita itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta. Tidak mungkin juga ketika kita lahir di dunia kita langsung berkalung emas 5 kilogram gitu ya, atau bajunya itu yang mewah gitu ya, yang kayak punyanya artis-artis itu bajunya yang harganya 200 juta gitu ya. Tidak mungkin. Kita terlahir itu tidak membawa apa-apa, dan kita juga tidak bisa apa-apa. Yang kita lakukan cuma apa? Menangis. Kalau lapar ya nangis ya. Gitu ya. Lalu ada seorang yang mengasihi kita ketika kita sejak bayi, yaitu orang tua kita, bapak ibu kita, yang mencukupkan segala kebutuhan kita, baik berupa makanan atau susu atau ASI, begitu juga pakaian. Dari mana berkat orang tua kita? Datangnya ya dari Tuhan. Berbagi kasih. Begitu juga Bapak Ibu, kita diajarkan ketika kita sudah dewasa hidup bermasyarakat, kita juga berbagi kasih kepada tetangga kita. Ketika ada tetangga kesusahan ya kita berbagi kasih. Ya tidak hanya materi, kita memberi materi. Mungkin kalau kita tidak punya materi ya kita berbagi tenaga ya, atau menghibur tetangga kita yang sedang kesusahan gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih setia yang begitu luar biasa. Sekarang giliran kita, apakah kita mampu menyalurkan berkat dan kasih Tuhan kepada sesama kita? Apakah Bapak Ibu memilih menjadi orang yang bersedia berbagi berkat kepada orang lain, atau Bapak Ibu menjadi orang yang menahan diri, atau mungkin orang yang takut kehilangan harta bendanya, atau mungkin yang masih memikirkan untung dan rugi untuk menolong orang lain? Mari Bapak Ibu, kita melihat diri kita sendiri. Apakah ada yang mampu kita berikan hari ini kepada mereka yang kesulitan, mereka yang sebenarnya berhak menerimanya? Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pada bulan ini kita mempunyai kesempatan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan Bethesda milik GKJW yang berada di daerah Tulungagung. Mari membantu mewujudkan kasih terhadap
saudara-saudara kita di panti asuhan Bethesda yang sudah dibangun sejak tahun 1982 sampai 1986 dengan dana dari para dermawan di atas tanah milik GKJW. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berbagi, jangan ditunda-tunda. Ini waktunya yang tepat buat Bapak Ibu untuk mempraktekkan kasih dan berbagi berkat kepada sesama kita. Seperti ayat Nas di ayat ke-27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah kita terima dari Tuhan dengan diiringi kidung jemaat nomor 433 bait yang pertama dan kedua. Aku suka membagi. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, dan menjadi anak-anak-Mu yang bersedia untuk berbagi berkat dengan orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang saat ini berjuang membantu orang-orang, membantu pasien-pasien yang terkena COVID. Kiranya berkatilah mereka, kiranya diberikan kesehatan maupun kekuatan sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini yang saat ini mengalami musibah banjir yang ada di NTT maupun gempa bumi yang saat ini terjadi di tanah Jawa. Kiranya ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami terhindar dari mara bahaya, dan hiburlah kami ya Tuhan, supaya kami selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden,
kiranya diberikan kesehatan maupun kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Kiranya diberikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini semua untuk rakyatnya, untuk kebaikan rakyatnya ya Tuhan. Berkatilah juga para pemimpin yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara kami dalam tangan-Mu, dan pakailah para pemimpin kami untuk memimpin negara ini dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa pulih kembali, sehingga mereka bisa memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan hidup. Kiranya ya Tuhan, mereka dapat keluar dari setiap permasalahan. Berkatilah juga anak-anak kami yang saat ini duduk di sekolah. Kiranya diberikan kepintaran dan ketelitian dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya, walaupun masih dengan cara online. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Simomulyo. Berkatilah jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Kiranya menjadi jemaat yang setia kepadamu ya Tuhan, yang selalu memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta dan keluarganya. Kiranya diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dalam melayani di gereja kami. Berkatilah Bapak Ibu Majelis, Penatua Diaken, Pamo, dan seluruh staf yang bekerja di ladang-Mu. Kiranya ya Tuhan, berkatilah mereka dan diberikan kesehatan maupun kekuatan dalam melayani ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di gereja kami, terkhususnya Pasmen Gospel di tahun 2021. Kiranya apa yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan boleh berjalan lancar. Tuhan, kami juga menghaturkan persembahan kami ya Tuhan yang sudah kami terima dari-Mu. Kiranya berkatilah persembahan kami dan sucikanlah persembahan kami supaya layak di hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini bermanfaat untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan di gereja kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kidung kita yang terambil dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita.
melanjutkan ibadah berayat pada malam hari ini, dan kiranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Dan sebelum kita undur dalam ibadah pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.